Shalawat kajungjunan iya teh kaunggulan. Apakah kita tidak kangen kepada Zat yang menciptakan kita? Apakah kita tidak merasa nyaman ketika kita berhubungan dengannya, mengingatnya, kan? Curhat kepadanya. Sholat itu adalah curhat. Nah, ini harus difikirkan oleh kita. Sholat itu apa? Sholat itu bukan melakukan sesuatu yang kita lakukan tanpa ada hubungan dengan Allah. Bukan. Sholat itu bukan apa yang kita lakukan hanya hubungan kita dengan kita, antara imam dengan makmum. Lah, tidak. Sholat itu bukan merupakan kebiasaan adat istiadat yang dibiasakan dalam kehidupan umat Islam sehari semalam 5 kali, pokoknya asal melakukan itu, kan? Artinya melakukan adat kebiasaan umat Islam. Tidak. Ini pengabdian yang serius kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jadi kecerobohan dalam melaksanakan yang wajib kadang kita lakukan, tapi dalam ibadah yang lain kadang mantap ibadah kita itu artinya apa? Ada kesempurnaan yang dicabut oleh Allah. Ini harus takut, harus kita takut. Ini makna takut oleh Allah. Lalu makna takut oleh Allah juga takut oleh apa? Ya, takut dicabut cintanya Allah, ridho Allah. Takut dicabut kasih sayang Allah yang Allah curahkan kepada kita dari awal sampai saat ini. Nah, juga takut dijauhkan oleh Allah dari Allah. Takut diusir dari area kekasih-kekasih Allah. Takut diusir dari area cintanya Allah, sayangnya Allah, ridhonya Allah. Takut apa lagi? Ya, takut segala dosa-dosa yang sudah saya perbuat, ya, lalu tidak diampuni oleh Allah. Takut semua amal yang sudah saya perbuat, takut juga tidak diterima oleh Allah. Ini arti takut. Kalau dosa saya sekecil apapun tidak diampuni oleh Allah, berarti mau tidak mau saya harus disiksa. Sekecil apapun tidak bisa diremehkan. Mungkin kita bisa meremehkan, ini dosa kecil, cuma segitu kok. Ya, menurut kita lahiriahnya kecil, tapi kalau Allah tidak mengampuni, tidak ada kecil. Kalau Allah tidak mengampuni, artinya besar. Sekecil apapun dosa, kan? Dalam tingkatan dosa ada tingkatannya, dosa yang paling besar, dosa yang besar, dosa yang kecil. Ada tingkatnya, ada tingkatannya. Namun itu tingkatan itu bukan nisbat kepada Allah tidak mengampuni. Kalau nisbat kepada Allah tidak akan mengampuni, maka tidak ada dosa yang kecil. Karena kita harus berhadapan dengan apa? Dengan siksa Allah mau tidak mau. Apakah tidak takut oleh siksa Allah? Nah, itu arti takut. Itu arti takut, ya. Belum lagi tentunya kita manusia biasa, ya, dimana kita punya rasa cinta kepada kenikmatan dunia, keinginan, kesenangan dan sebagainya, kan? Kalau hati kita punya rasa cinta kepada urusan dunia, pasti kita juga akan takut dicabut rezeki kita, dicabut usaha kita ambruk, kan? Walaupun iman tidak dicabut, kan? Tapi apakah kita tidak takut kesehatan ini dicabut, kekuatan ini dicabut? Apakah kita tidak takut juga tempat ini rezeki ini dicabut, walaupun iman tidak dicabut? Kita semuanya, kan, adalah orang-orang yang kita harus menyadari bahwa kita menyenangi nikmat yang Allah wujudkan di muka bumi ini.
menyenangi kehidupan, menyenangi kesehatan, menyenangi kekuatan, menyenangi kecerdasan, menyenangi nikmat makanan, minuman dan sebagainya. Tentunya kita juga tidak ingin ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ini harus selalu hadir dalam hati. Itulah ihsan, ya. Itulah ihsan. Rasa takut ini harus selalu hadir dalam hati. Wabil khusus takut dicabutnya tadi iman, Islam dan ihsan. Dan nikmat pun, kan? Yang ada yang pantas ditakuti oleh kita, apa yang ditakuti jika dicabut oleh Allah. Dari warna-warni nikmat adalah setiap nikmat, setiap rizki yang nikmat tersebut dijadikan wasilah oleh Allah. Dan sekali lagi, yang nikmat dan rizki tersebut dijadikan wasilah oleh Allah, kan? Di dalam membangun ketakwaan kita kepada Allah, dan di dalam membentengi diri, kan? Dan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah. Ketika kita mendapatkan rizki, nikmat apa saja, sehat, kuat, cerdas, ilmu umum, jabatan dunia dan sebagainya, dan perusahaan, perekonomian, jikalau ini semua ternyata jadi wasilah di dalam membangun ketakwaan, di dalam menjaga kita semua dari kemaksiatan dan kemunkaran, ini harus ditakuti oleh kita, kan? Ingat, dari dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ini. Karena artinya kalau wasilah ini dicabut oleh Allah, akan terbawa nanti imannya bisa jadi goncang, ketakwaannya bisa jadi hilang, gitu kan? Contoh, tidak sedikit orang yang bisa hadir dalam majelis ilmu dikarenakan Allah memberikan wasilahnya sehat, wasilahnya dia punya rizki, punya kendaraan, punya buat ongkos. Ketika sehatnya dicabut atau ketika motornya dijual dan sebagainya, dia berhenti ngajinya, tuh kan? Paham tidak? Nah, ini harus ditakuti. Ya Allah, segala nikmat yang kau berikan, jadikanlah itu semua sebagai wasilah, kan? Dan fasilitas sarana prasarana di dalam, kan, penjagaan dan penyempurnaan keimanan, keislaman, keihsanan kami, kan? Dalam penjagaan dan kesempurnaan ketakwaan kami kepada Engkau, dan dalam penjagaan diri kami dari melakukan segala hal yang tidak Kau ridhai. Karena kalau ini fasilitasnya dicabut, kan, goyang kita. Tidak sedikit orang yang berani meninggalkan sholat, membuka kerudung, gara-gara apa? Gara-gara dicabut wasilahnya, gara-gara dicabut wasilahnya oleh Allah. Allah. Ketika lagi dia banyak duit, perusahaan lancar, rajin ngaji dan sebagainya. Ketika perusahaannya down, ya, gak ada dalam pengajian, gak ada. Dan kita harus takut dengan rizki yang rizki ini malah ditakdirkan oleh Allah jadi penghilang dan penurun, perusak iman Islam kita. Karena berapa banyak orang yang lagi miskin, dia rajin ibadah, ketika jadi kaya malah berhenti ibadahnya, gak ada di pengajian, kan? Sebelum jadi pejabat, dia dekat dengan ulama, meminta nasihat kepada ulama, rajin ngaji dari ulama. Begitu jadi pejabat, jauh dari ulama. Ini artinya dikasih rizki oleh Allah, namun ternyata rezeki tersebut menjadi sebab hilangnya atau mengurangnya nilai iman, Islam, ihsan ini. Tidak sedikit orang ketika dia jadi miskin, dia soleh-soleh saja,
Ketika dia dijadikan orang kaya, malah dia bikin diskotik yang di dalamnya banyak maksiat, bikin tempat-tempat judi. Padahal sebelum kaya dia tidak pernah terpikir dia menjadi orang yang bisa membuat tempat-tempat perjudian. Ketika dikasih rezeki oleh Allah, malah dia menjadi orang yang maksiat kepada Allah dan membawa yang lain untuk bermaksiat kepada Allah. Ini harus ditakuti oleh kita. Ini makna takut, ya. Ini makna takut. Jadi ihsan itu adalah membentuk sifat-sifat akhlak dan peradaban di dalam jiwa kita, ya, dalam berhubungan dengan Allah, lalu dalam berhubungan dengan Rasulullah SAW, dan berhubungan dengan para kekasih Allah. Bahkan ihsan ini ketika berhubungan dengan semua makhluk Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dan kepada semua muslimin muslimat menganugerahkan keimanan yang sempurna sampai keislaman yang sempurna sampai kepada martabat ihsan yang sempurna. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asrarul Fatihah.